Suatu hari, saya dan keluarga keluar bersama. Kami pergi berjalan-jalan di tepi pelabuhan, dan di sana terdapat perahu Florentino Perez. Ibu saya mengenalinya dari jauh. Kami segera berlari kepadanya. Kami memohon kepadanya untuk bisa mengambil gambar. Lalu ibu saya berkata, "Tuan Presiden, ini anak kami, Marco. Dan suatu hari, dia akan bermain untuk Real Madrid." Ya, itu doa ibunya yang kini menjadi sebuah kenyataan. Namun sayang sang ibu tidak dapat mendampinginya meraih kesuksesan di Real Madrid. Karena ibunya harus meninggal saat Asensio berusia 15 tahun karena kanker. Itu mengapa setiap kali Asensio mencetak gol itu didedikasikan untuk sang ibu yang melihatnya dari atas sana. Marco Asensio lahir di Palma de Mallorca, Spanyol pada 21 Januari 1996. Ayahnya Gilberto merupakan pesepak bola yang membela Athletic Bilbao kala itu. Sebelum menjadi pesepak bola, ayahnya adalah seorang pekerja di sebuah hotel. Di sana dia bertemu turis perempuan Belanda bernama Maria Margaretha Wilmsen, yang mana kemudian menjadi istrinya. Dari pernikahannya itu kemudian melahirkan anak bernama Igor Asensio dan Marco Asensio. Ibuku adalah orang Belanda, dan dia memberi nama saya nama Marco untuk merujuk pada Marco van Basten. Ya, Asensio diharapkan bisa menjadi pemain profesional layaknya Marco van Basten yang merupakan legenda timnas Belanda. Asensio sendiri sebenarnya lahir dan besar di Palma, salah satu kawasan yang masuk wilayah Catalunya. Namun sejak kecil, ia lebih mengasosiasikan diri sebagai pendukung Real Madrid dibanding Barcelona, tim yang menjadi kebanggaan mayoritas warga Catalunya. Sejak masih muda saya tidak mengerti mengapa, tapi saya sudah mendukung Real Madrid dan saya selalu mengagumi mereka. Salah satu idolanya di Real Madrid saat Asensio masih kecil yakni Zinedine Zidane. Zidane adalah idola saya saat saya masih kecil. Saya memajang posternya di kamar tidur saya. Pada usia 7 tahun, Asensio mulai bermain sepak bola ketika ia bergabung dengan Palacios de Calviá. Selama 3 tahun, ia bermain di sana dan kemudian bergabung dengan Mallorca pada tahun 2006. Marco Asensio memulainya dengan berlatih bersama tim B Mallorca. Pada saat itu tidak disangka, Rafael Nadal, seorang petenis dunia yang berasal dari Mallorca, sedang memperhatikan dengan seksama anak-anak muda Mallorca B berlatih. Satu pemain tak bisa lepas dari pandangannya. Lewat kemampuan olah bolanya, pemain ini mencuri perhatian Nadal. Hingga latihan usai, Nadal terus memperhatikannya. Setelah itu Nadal buru-buru menghubungi salah satu sahabatnya, Presiden Real Madrid, Florentino Perez. Nadal memang dikenal sebagai penggemar fanatik Real Madrid. Isi pembicaraan mereka kala itu sederhana. Nadal meminta sang sahabat segera memboyong anak muda itu. Bertahun kemudian, berkat penampilannya yang mengesankan, Asensio pun mulai beranjak naik ke tim senior Mallorca pada tahun 2014. Membela Mallorca dalam ajang Segunda Division musim 2014-2015. Ia berhasil mencatatkan 6 gol dan 8 assist dalam 36 pertandingan yang ia ikuti bersama Mallorca. Penampilan menanjaknya bersama Mallorca ini membuat ia terpilih menjadi anggota timnas U19 Spanyol yang mengikuti ajang Piala Eropa U19. Dalam ajang tersebut, ia menjadi salah satu pemain yang bersinar dan disebut-sebut sebagai salah satu wonderkid. Penampilan baiknya disertai dengan berhasilnya Spanyol menjadi juara dalam turnamen yang diselenggarakan di Yunani tersebut membuat Asensio mendapatkan banyak pujian. Salah satunya berkat 2 gol yang ia cetak saat melawan Prancis pada babak semifinal. Seketika, namanya menjadi incaran banyak klub. Barcelona bahkan juga menggoda sang pemain untuk bergabung ke klub B mereka. Ketika itu bahkan kesepakatan senilai 4,5 juta euro sudah terjalin antara Barcelona dan Mallorca. Namun, Barcelona akan membayarnya dengan cara diangsur.
Sontak hal itu ditolak oleh Mallorca yang tengah menghadapi situasi ekonomi yang sulit. Di tempat lain, Presiden Real Madrid Florentino Perez menelpon balik Rafael Nadal. Ia meminta Nadal untuk membantu memuluskan langkah perekrutan Asensio dengan membujuk pamannya, Miguel Angel, yang kali itu berstatus sebagai Direktur Olahraga Mallorca. Akhirnya kedua belah pihak sepakat. Berkat bantuan Rafael Nadal, Mallorca sepakat melepas Asensio ke Madrid. Kala itu Asensio dibayar Madrid dengan bandrol 3,9 juta euro. Negosiasi berjalan mulus karena Perez juga sepakat meminjamkan kembali Asensio kepada Mallorca selama 1 musim. Dalam masa peminjaman kembali, Asensio menunjukkan penampilan gemilang. Sampai akhir musim 2014-2015, dia berhasil mencetak 6 gol dan 8 assist dari total 36 penampilan bersama Mallorca. Memasuki musim baru 2015-2016, Asensio dibawa Madrid untuk ikut tur pramusim. Namun, usai mengikuti tur pramusim bersama Madrid pada 2015, Asensio langsung dipinjamkan ke klub La Liga yang lain. Dengan tujuan untuk mencari pengalaman serta jam terbang bermain yang lebih banyak. Espanyol adalah klub tempat Asensio menghabiskan masa peminjaman pada musim 2015-2016. Bersama Espanyol, Asensio menjadi lebih matang. Ia tampil sebanyak 37 kali dan mencatatkan menit bermain sebanyak 3.047 menit. Cukup banyak untuk pemain muda seusia Asensio. Ia juga menorehkan catatan penampilan yang cukup lumayan bersama Espanyol, dengan mencatatkan 4 gol dan 15 assist selama 1 musim. Meski Asensio tampil cukup mengesankan bersama Espanyol, Espanyol berhasil, dan ia pun dibawa pulang ke Santiago Bernabéu. Musim 2016-2017, masa peminjaman Asensio berakhir. Dia masuk dalam kerangka tim Zinedine Zidane untuk mengarungi musim 2016-2017. Kebetulan, Zidane memang gemar menggunakan dan mengorbitkan pemain-pemain muda dalam skuadnya. Dan Asensio yang bermain gemilang dalam 2 musim terakhir jelas masuk ke dalam pilihannya. Apalagi pada musim panas, Madrid tak belanja banyak pemain. Zidane kemudian sadar, keputusannya jelas tak salah. Pada laga pertamanya menurunkan Asensio di pertandingan kompetitif. Asensio langsung mencetak gol. Kala itu Asensio mencetak gol pertama Madrid dalam laga Piala Super Eropa melawan Sevilla. Tendangan cantiknya dari luar kotak penalti itu berhasil membuat Madrid menang dengan skor 3-2 di akhir laga. 2 pekan berselang setelah gol itu, Asensio mencatatkan debut di La Liga kala Madrid menghadapi Real Sociedad. Hebatnya, di laga itu, dia berhasil mencetak gol perdananya. Di sini, media kemudian mulai menyebut-nyebut namanya. Asensio mulai dianggap sebagai pemain bintang baru Real Madrid. 2 bulan setelahnya, Asensio mendapat kesempatan turun untuk pertama kalinya di ajang Liga Champions kala menghadapi Legia Warsawa. Asensio turun sejak menit awal. Ia bermain sebagai gelandang tengah kala itu. Di pertandingan itu, pemain keturunan Belanda itu lagi-lagi kembali mencetak gol. Asensio kembali mencetak gol di laga debutnya. Setelahnya, karir Asensio mulai semakin menanjak. Jam tampilnya semakin banyak. Puncaknya kemudian pada April 2017, pada laga perempat final Liga Champions menghadapi Bayern Munchen. Leg pertama kali itu terjadi di Munchen. Asensio masuk pada menit 59 untuk menggantikan Gareth Bale. Tak sampai 20 menit setelahnya, sebuah umpan silangnya kepada Ronaldo berubah gol kedua Madrid. Los Blancos menang 2-1 di Jerman. 1 pekan setelahnya, laga dihelat di Santiago Bernabéu. Asensio tak ada dalam susunan pemain utama. Namun pada menit ke-64, ia masuk menggantikan Karim Benzema. Asensio mengisi pos sayap kiri di menit ke-112 ketika Madrid tengah unggul 3-2. Asensio menggenapkan kemenangan Madrid menjadi 4-2 lewat golnya yang sangat berkelas. Setelah itu publik tahu bintang telah benar-benar muncul. Terlebih lagi, 2 bulan berselang di Cardiff dalam final Liga Champions menghadapi Juventus, Asensio kembali menunjukkan kebintangannya. Dalam laga itu, ketika baru 8 menit menginjakan kaki di lapangan, Asensio sudah berhasil mencetak gol untuk menggenapkan kemenangan Madrid menjadi 4-1.
yang kemudian Madrid menjadi juara pada tahun itu. Ketika nama-nama seperti Lucas Vázquez atau James Rodriguez yang lebih senior jarang diberi kesempatan bermain oleh Zidane, Asensio justru dipercaya tampil di partai final sampai-sampai kemudian berhasil mencetak gol. Terlebih, itu juga adalah final pertamanya di level kompetitif. Di musim itu, Madrid berhasil menjuarai La Liga Spanyol dan juga Liga Champions. Musim berikutnya yakni musim 2017-2018, Asensio semakin dipercaya oleh Zidane. Menit bermainnya semakin banyak. Asensio juga mencatatkan statistik yang cukup bagus, di mana ia berhasil melakoni total 53 laga dan berhasil mencetak 11 gol serta 6 assist. Musim itu Madrid kembali menjadi raja Eropa setelah menghendaskan Liverpool 3-1 di final. Namun secara mengejutkan, di akhir musim Madrid harus ditinggal pemain terbaiknya yakni Cristiano Ronaldo yang memilih hengkang ke Juventus. Disusul kepergian sang pelatih Zinedine Zidane yang memilih mundur. Setelah kepergian Zidane, Asensio tetap menjadi pilihan pelatih baru Juan Lopetegui. Namun pergantian pelatih tampaknya berpengaruh pada performa tim. Madrid harus mengalami tren negatif. Hanya menukangi Madrid 4 bulan, Lopetegui harus dipecat dari jabatannya dan diganti oleh Santiago Solari. Musim itu merupakan musim yang sulit bagi Madrid, di mana Madrid harus tersingkir dari Liga Champions dan juga gagal menjuarai La Liga. Mengawali musim baru 2019-2020, Zidane kembali dipercaya menjadi pelatih Real Madrid. Namun malang bagi Asensio, saat tur pramusim melawan Arsenal, Asensio harus mengalami cedera ACL yang memaksanya harus beristirahat selama hampir 1 tahun, atau tepatnya 330 hari. Asensio harus menjalani operasi dan pemulihan. Dia sangat termotivasi untuk kembali bermain bersama tim. Hingga pada 18 Juli 2020, Asensio kembali melakoni debutnya saat Madrid berjumpa Valencia di Alfredo Di Stefano Stadium. Asensio menggantikan Valverde di menit ke-74. Manis bagi Asensio, hanya berselang 31 detik setelah masuk, Asensio berhasil mencetak gol perdananya untuk Madrid pada musim itu. Terlihat Asensio sangat terharu bahagia setelah perjuangannya untuk sembuh dari cedera dibayar tuntas dengan mencetak gol pada debut pertamanya. Musim itu Madrid berhasil menjadi juara La Liga untuk ke-34 kalinya di akhir musim. Kedatangan Carlo Ancelotti di Madrid pada awal musim 2021-2022 sepertinya menjadi masalah besar bagi Asensio. Musim itu Asensio mulai jarang dipakai oleh Ancelotti. Ancelotti lebih sering menempatkan Valverde atau Rodrigo untuk merotasinya. Nampaknya kesempatan itu dimanfaatkan oleh Barcelona untuk mencoba mendatangkan Asensio. Namun, dengan tegas Asensio menolak. Hingga musim pertama Ancelotti berakhir, Asensio tetap memilih bertahan di Real Madrid. Dan setelah musim 2022-2023 akan berakhir, secara mengejutkan, Asensio memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya di Madrid. Dia memilih untuk meninggalkan Madrid pada musim panas ini dan mencari klub baru. Kabarnya, uang bukan menjadi alasan Asensio, namun dia meminta jaminan menit bermain untuk klub yang sedari kecil ia cintai. Namun pihak klub tidak memberikan jaminan itu pada Asensio. Saat orang-orang memilih hengkang karena uang, memilih hengkang karena mencari pelabuhan lain, Asensio memilih hengkang karena tidak bisa memberikan kontribusi lebih untuk tim yang dia cintai jika tidak bisa bermain reguler. Gracias Marco Asensio. Semoga sukses untuk karirmu selanjutnya. Vamos, hala Madrid.